السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، إخواني في الله yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, dengan karunia Allah Azza wa Jal dan taufiknya, Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan untuk kita kesempatan setelah kesempatan agar kita mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jal, agar kita mendapatkan keridhaan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di antara kesempatan ini adalah puasa bulan Ramadan, kemudian qiyamul laili pada malam-malam Ramadan, kemudian qiyam malam Lailatul Qadr. Dan Allah Azza wa Jal menurunkan salah satu surah namanya Suratul Qadr. Sebelum kita menjelaskan Suratul Qadr, saya mau menjelaskan bahwa kenapa Allah menamakan malam Lailatul Qadri dengan Lailatul Qadr. Kenapa namanya Lailatul Qadr? Kata para ulama, ada dua jawab. Yang pertama, karena ini malam yang sangat mulia. Al-Qadar bahasa Arab artinya hal yang mulia. Karena Allah memuliakan malam ini. Jawaban yang kedua, karena semua takdir ditetapkan pada malam Lailatul Qadr. Qadar artinya qadar, artinya takdir. Artinya Allah Tabaraka wa Ta'ala menetapkan segala hal yang akan terjadi pada tahun depan. Umur manusia, amalan manusia, rezeki manusia, siapa yang akan mati, siapa yang akan lahirkan, segala sesuatu yang akan terjadi pada tahun depan mulai malam Lailatul Qadri ini semuanya akan ditetapkan. Karena ikhwani, qadar adalah salah satu rukun di antara rukun iman. Ada berapa rukun iman? 6. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitabnya, rasulnya, hari akhir, kepada qada dan takdir. Dan iman kepada qada dan takdir ini terakhir datang akhir kali setelah rukun-rukun iman yang sebelumnya. Kenapa? Karena iman kepada qada dan takdir adalah buah dari iman kepada Allah, kepada rasulnya, kitabnya, malaikatnya, kemudian hari akhir. Semakin iman kita tinggi, semakin kita akan rida terhadap qada Allah dan takdir Allah. Semakin kita rida terhadap ketetapan Allah Azza wa Jal, baik ketetapan ini baik di menurut kita atau tidak, kita rida, kita tunduk, kita menerima apa yang Allah menetapkan untuk kita. Mustahil ikhwani, ada orang ingin sabar langsung dia akan sabar, ingin rida terhadap ketetapan Allah langsung dia akan rida. Ini mustahil. Kenapa? Ini harus berjualan, harus mengetahui Allah, nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, perbuatan Allah yang penuh hikmah, yang penuh bijaksana, yang penuh ilmu. Kemudian engkau beriman kepada kitab-kitab Allah Azza wa Jal, kepada rasulnya, kepada malaikat, kepada hari akhir. Jika iman ini tinggi, jika engkau menetapkan ini di dalam hati engkau, jika engkau meyakini terhadap hal ini, pasti engkau akan tunduk terhadap semua perbuatan Allah, baik untukmu atau untuk alam semesta ini. Mustahil akan protes, mustahil engkau akan mencelaka qadar.
Mustahil engkau akan memandang kepada takdir Allah dengan hal yang remeh. Mustahil, ikhwani. Oleh kerana itu, ikhwani, iman kepada qadar ini ada 4 tingkatan. 4 tingkatan. Ini rahasia qadar, ikhwani. Ada 4 tingkatan. Supaya engkau namanya beriman kepada qadar, harus engkau beriman kepada 4 tingkatan ini. Tingkatan yang pertama, ilmu. Ilmu. Yang kedua, kitabah, tulisan. Yang ketiga, masyiah, kehendak Allah. Yang keempat, khalqu, penciptaan. Saya ingin antum hafal ini, ikhwani, supaya iman antum terhadap qadar ini akan sempurna, akan benar. Supaya engkau merasa apa yang terjadi untukmu, sekitarmu, di dalam alam semesta ini, semua ini diatur oleh Allah, ditetap oleh Allah. Semua ini penuh hikmah dan bijaksana. Yang pertama, ilmu. Artinya engkau beriman bahawa Allah Azza wa Jal mengetahui segala sesuatu yang telah terjadi, yang sedang terjadi, yang akan terjadi. Semua yang terjadi di masa sebelumnya dan ke masa sekarang, di masa depan, Allah mengetahuinya. Bahkan Allah mengetahui apa yang tidak terjadi, bagaimana kalau sudah terjadi. Ilmu Allah Azza wa Jalla meliputi segala sesuatu. Ini yang pertama. Allah mengetahui engkau akan lahirkan pada tanggal berapa, di tempat di mana, kemudian dari ibu siapa, dari ayah siapa, apa sifat engkau, apa nama engkau, apa pilihan engkau, apa yang engkau sukai, apa yang engkau benci, bagaimana Allah menetapkan segala sesuatu. Allah mengetahuinya. Ini tingkatan yang pertama, ilmu. Allah mengetahui apa yang telah terjadi, apa yang sedang terjadi, apa yang akan terjadi, apa yang tidak akan terjadi, bagaimana kalau sudah terjadi. Tingkatan yang kedua namanya kitabah, tulisan. Setelah Allah mengetahui, Allah apa? Menulis segala sesuatu di dalam apa? Al-Lawhul Mahfuz. Al-Lawh Al-Mahfuz. Hadis riwayat Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr yang lain, Allah Azza wa Jal menulis segala sesuatu 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Hadis yang lain, hal yang pertama kali Allah menciptakannya bina, dan Allah suruh bina, tulislah. Kata bina, apa yang aku tulis ya Allah? Kata Allah, tulislah apa yang akan terjadi hingga akhir zaman, hari qiyamah. Lalu segala sesuatu sudah ditulis oleh bina, oleh ilmu Allah Azza wa Jal. Allah mengetahui, Allah menetapkan apa yang Allah mengetahui. Di mana? Di Al-Lawh Al-Mahfuz. Tingkatannya namanya apa? Antum tidak tulis, bagaimana antum hafal? Bagaimana engkau hafal? Yang pertama ilmu, yang kedua tulisan, al-kitabah. Tulisan, Allah menulis segala sesuatu. Yang ketiga adalah masyiah, kehendak Allah Azza wa Jal. Apa yang terjadi di dunia ini di dalam kehendak Allah Azza wa Jal. Apa yang Allah kehendaki terjadi, apa yang tidak akan Allah kehendaki tidak terjadi. Masyiah. Segala sesuatu di alam semesta ini termasuk dalam kehendak Allah Azza wa Jal.
Allah memuliakan si fulan, ini termasuk dalam kehendak Allah Azza wa Jalla. Allah membuat si fulan ini kaya atau hina atau miskin atau fakir atau sakit atau sihat. Allah menjadikan negeri ini maju atau tidak. Segala sesuatu sudah ini termasuk kehendaki Allah Jalla Jalaluh. Apa yang engkau pilih, apa yang engkau ikhtiar, termasuk dalam kehendaki Allah Jalla Jalaluh. Ini tingkatan yang berapa? Ketiga. Yang keambil apa? Al-khalq, penciptaan. Allah mencipta segala sesuatu dan apa yang mereka berbuat. Allah menciptakan semua tukan dan perbuatannya. Semua hal yang engkau bisa melakukannya, Allah menciptakannya. Engkau sendiri, Allah menciptakanmu. Ini namanya tingkatan iman kepada qadar. Yang pertama ilmu, Allah mengetahui apa yang telah terjadi, apa yang sedang terjadi, apa yang akan terjadi. Yang kedua, kitabah, tulisan. Allah menulis segala sesuatu sebelum Allah menciptakan bumi dan langit selama 50,000 tahun dalam Lauhul Mahfuz. Yang ketiga, masyiah, kehendak Allah Azza wa Jal. Segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini termasuk ke dalam kehendak Allah Azza wa Jal. Apa yang Allah kehendaki akan terjadi, apa yang tidak akan Allah kehendaki tidak akan terjadi sama sekali. Yang keempat, penciptaan. Allah menciptakan segala sesuatu dan perbuatan mereka. Jika engkau ada keyakinan terhadap keempat tingkatan ini, maka baru muncul engkau akan rida, terima, tunduk terhadap ketetapan Allah Azza wa Jalla. Apa hubungan antara empat tingkatan ini sama Lailatul Qadr? Lailatul Qadr termasuk tingkatan yang kedua, yaitu tulisan. Tulisan ini ada berapa kali ada tulisan? Kali yang pertama, tulisan azali. Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi selama 50,000 tahun, Allah menulis segala sesuatu. Di mana? Di Al-Lawhul Mahfuz. Namanya Ummul Kitab. Al-Lawhul Mahfuz. Apa yang Allah menulis dalam Al-Lawhul Mahfuz tidak ada perubahan, tidak ada gantian, tidak ada habusan, tidak ada apapun. Semua yang Allah menulis akan terjadi di bumi. Ini namanya apa? Tulisan azali. Azali. Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi selama 50,000 tahun. Tulisan ini tidak ada perubahan sama sekali. Kata Allah, yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit. Allah menghapuskan dan menetapkan apa yang Allah kehendaki. Wa indahu ummul kitab. Dan di sisinya ada ummul kitab, yaitu Al-Lawhul Mahfuz. Lauhul Mahfuz tidak ada perubahan sama sekali. Ini tulisan yang pertama. Tulisan yang kedua namanya tulisan umur. Jika janin di kandungan ibunya, jika umurnya 120 hari, turun malaikah diperintahkan oleh Allah untuk menulis umurnya, rezekinya, amalannya, apakah dia akan berbahagia atau celaka. 4 kalimat. Rezekinya yang pertama, ajalnya yang kedua, amalnya yang ketiga, dan keempat, apakah fulan ini akan celaka atau bahagia. Ini tulisan berada sama siapa? Malaikah. Mereka menulis ini dari mana? Allah suruh mereka. Fulan
umurnya sekian tahun, amalnya begini begitu, rezekinya begini dan begitu. Kemudian apakah bahagia atau sengsara? Imbat kalimat. Ini tulisan yang berapa? Kedua. Yang ketiga, namanya tulisan tahunan di Lailatul Qadar. Di Lailat Al-Qadr. Kata Allah Azza wa Jal, "Fiha yufraqu kullu amrin hakim." Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah. Dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah. Fiha, pada malam Lailatul Qadri, para malaikat turun, Jibril alaihi salam turun, mereka menulis apa yang akan terjadi pada tahun depan sebagai umur manusia pada tahun ini, siapa yang lahirkan, siapa yang akan mati, siapa yang akan mulia, siapa yang akan hina, siapa yang akan miskin, siapa yang akan kaya, bagaimana rezeki ahli bumi pada saat itu. Segala urusan akan ditetapkan dengan hikmah bijaksana Allah Azza wa Jal. Tulisan ini yang akan ditetapkan oleh para malaikat ini sesuai dengan tulisan yang mana? Yang azali di Al-Lawhul Mahfuz. Namun tulisan tahunan ini terkadang ada perubahan di dalamnya. Perubahan. Apa artinya perubahan? Artinya si fulan umurnya 60 tahun. Tapi karena dia akan menyambung silaturahim, Allah menambahnya 10 tahun lagi. Artinya umurnya akan berapa? 70 tahun. Ini tulisan ini di mana? Ditetap di Al-Lawhul Mahfuz, umur fulan 70 tahun. 70 tahun, tidak ada perubahan ini. Tapi di Al-Lawhul Mahfuz, di tulisan para malaikat, ini secara rinci terjadi. Allah menutup, Allah SWT menulis si fulan umurnya yang asli 60, tapi karena dia menyambung silaturahim, Allah menambah dia 10 tahun lagi. Artinya umurnya akan berapa? 70. Sesuai dengan apa? Di Al-Lawhul Mahfuz. Fulan rezekinya sekian pada tahun ini, tapi karena dia akan menyambung silaturahim, akan beribadah kepada Allah, Allah berikan keberkahan baginya. Maka Allah menambah rezekinya sekian dan sekian dan sekian, berapa kali lipat. Para malaikat akan menulis, melihat apa yang ditetapkan di buku mereka sama apa yang ditetapkan di Al-Lawh Al-Mahfuz, tidak ada perubahan. Ini namanya apa? Yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit. Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dan menetapkan apa yang Allah kehendaki. Dan di sisinya ada Al-Lawh Al-Mahfuz. Ini namanya tulisan apa? Tahunan, yaitu pada malam Lailatul Qadr. Artinya engkau beribadah pada malam Lailatul Qadri, engkau berjuang, berdoa, engkau bersedekah, engkau silaturahim pada malam Lailatul Qadri ini, engkau membaca Quran, engkau cabai di dalam ibadah, sedangkan malaikat menulis apa yang akan terjadi untuk engkau jika engkau berdoa dengan keras, berdoa dengan merendahkan hati, berdoa dengan meyakini bahwa Allah itu maha dekat, maka ada banyak perubahan di catatan engkau yang bersama para malaikat. Paham ya ikhwani? Ini tulisan apa? Tahunan. Setelah itu ada tulisan harian, yaitu segala yang ditetapkan bersama para malaikat setiap tahun, atau bersama para malaikat waktu engkau masih janin, atau di Al-Lawhul Mahfuz, ini yang akan terjadi setiap nafas dari engkau, ditulis oleh para malaikat Raqib dan Atid. Apa yang engkau membuat, mereka menulis. Setelah mereka menulis setiap hari, mereka naik melihat di Al-Lawhul Mahfuz, sama, tidak ada perubahan sama sekali. Faham ya ikhwani? Baik, saya bertanya supaya saya yakini antum sudah faham atau tidak.
yang anta melakukan di dunia ini. Allah sudah menulis, sah? Berapa kali? Yang engkau sudah melakukannya di dunia ini. Apakah Allah memaksa engkau atau tidak? Kita tahu segala sesuatu ini sesuai dengan apa? Apa yang Allah mentakdirkan. Taib, artinya apakah engkau terpaksa untuk salat tadi, atau duduk sakaran, atau memilih ini dan itu setelah itu, atau tidak? Sesuai dengan pilihan. Dan pilihan engkau diketahui oleh Allah sebelum Allah menciptakan langit dan bumi selama 50.000 tahun. Allah mengetahui, setelah itu Allah mengetahui engkau pilih ini dan ini dan ini dan itu dan ini. Allah menetapkan ini, menulis ini. Artinya apa yang engkau ikhtiar ini, Allah mengetahui ikhtiar engkau, lalu Allah menulis ini. Kerana ada berapa manusia meyakini bahawa Allah memaksa mereka. Kenapa engkau melakukan ini? Wallah, Allah takdir. Inna lillahi wa inna. Apakah engkau sudah membaca takdir engkau sebelum engkau melakukan hal yang buruk ini? Tidak. Bagaimana engkau tahu Allah takdir? Hingga supaya engkau berkata, Allah takdir saya lakukan ini, lalu aku lakukan ini. Tidak boleh seperti ini. Kerana Allah takdir sesuai dengan ilmu Allah yang sebelumnya. Allah mengetahui engkau akan ikhtiar ini dan itu, lalu Allah takdir. Allah menulis ini. Kerana itu Allah akan hisab kita sesuai dengan takdir Allah atau perbuatan kita? Perbuatan kita. Kerana Allah takdir tidak berarti Allah memaksa. Tidak. Allah mengetahui dahulu. Setelah Allah mengetahui, Allah menulis. Setelah Allah menulis, Allah menghendaki segala sesuatu. Setelah Allah menghendaki, Allah menciptakan semua hambanya dan semua makhluk. Tidak boleh makhluk berkata, Allah memaksa saya. Memaksa apa? Kerana dia tidak faham tingkatan qadar ini, ikhwani. Artinya rahasia Lailatul Qadr berada di dalam takdir yang ditulis oleh para malaikah pada malam Lailatul Qadri ini. Fiha, kata Allah Azza, fiha yufraqu kullu amrin hakim. Pada malam itu akan dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah bijaksana. Kata Allah, inna anzalnahu fi Lailatul Qadr. Kami menurunkannya, yaitu Al-Quran, pada malam Lailatul Qadr. Artinya ada hubungan antara apa? Antara Al-Quran dan malam Lailatul Qadr. Apa hubungan, ikhwani? Supaya engkau memuliakan diri engkau, harus engkau memuliakan Al-Quran Al-Karim. Apa cara saya memuliakan Al-Quran Al-Karim? Caranya engkau harus memenuhi hak-hak Al-Quran Al-Karim. Apa hak-hak Al-Quran Al-Karim? Yang pertama, membaca Al-Quran. Harus mempelajari bagaimana membaca Al-Quran. Yang kedua, mendengar Al-Quran. Harus mendengar dari guru. Yang ketiga, mentadabburi min hayati Al-Quran. Harus mencari mana majlis tafsir Al-Quran supaya saya menanamkan diri di dalamnya agar saya mempelajari bagaimana mentadabburi, supaya saya mendalami makna Al-Quran Al-Karim. Bukan hanya saya membaca atau bukan hanya saya mendengar, bukan, ikhwani. Mentadabburi. Hak yang paling utama untuk Al-Quran Al-Karim yaitu menamalkan sesuai dengan Al-Quran Al-Karim. Ini hak yang utama. Tanpa hak ini maka engkau tidak termasuk ahli Al-Quran atau sahabat Al-Quran. Engkau diharamkan syafaat Al-Quran, ikhwani. Kata Rasulullah, ya'ti al-Quran syafi'an li ashabihi yawmal qiyamah. Al-Quran itu akan datang pada hari qiyamah memberikan syafaat untuk sahabatnya. Siapa itu sahabat Al-Quran? Yang pertama, membaca Al-Quran ana al-laili wa atrafan nahar, pada pagi dan malam, pada siang dan malam hari. Yang kedua, mendengar Al-Quran Al-Karim. Yang ketiga, mentadabburi Al-Quran Al-Karim. Yang keempat, menamalkan Al-Quran Al-Karim.
Engkau menundukkan diri, mempersiapkan diri dan hati untuk menerima perintah Allah dan larangan Allah Azza wa Jalla. Yang kelima, engkau menubati diri engkau zahir dan batin dari Al-Quran Al-Karim. Kata Allah, wa nunazzilu min Al-Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmah. Dan kami turunkan dari Al-Quran berupa penawaran dan rahmat bagi orang yang beriman. Paham? Ini ikhwani hak Al-Quran. Jika engkau ingin memuliakan diri engkau, jika engkau ingin diri engkau ditulis pada diri yang mutmainnah, yang tenang, jika engkau ingin Allah memuliakan diri engkau, engkau seharusnya memuliakan Al-Quran Al-Karim. Ini ikhwani Al-Qadar, Lailatul Qadr, malam yang sangat mulia. Allah menurunkan kitab yang sangat mulia. Jika engkau ingin dapat kemuliaan Allah, engkau harus memuliakan kitabullah. Oleh kerana itu Allah memilih Al-Quran, menurunkannya di dalam malam Lailatul Qadr. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr. Wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Tahukah engkau bagaimana kemuliaan malam itu? Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr. Wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Lailatul Qadr khairum min 1000 syahr. Malam Lailatul Qadri ini lebih baik daripada 1000 bulan. Apa artinya ikhwan? 1000 bulan ini berapa tahun? Hampir 84 tahun. Kalau ada orang ingin bekerja, bos dia berkata, ada salah satu hari, jika engkau bekerja secara penuh pada hari ini, saya kasih engkau gaji seumur engkau tanpa engkau bekerja lagi. Engkau pilih ini atau engkau pilih engkau akan bekerja setiap hari tanpa putusan? Mana yang lebih mulia ikhwani? Bekerja satu hari. Setelah itu saya diberikan gaji selama umur saya. Allah Azza wa Jal, wallahi ya ikhwa, yani masalah cinta Allah Azza wa Jal ini hal yang tidak boleh ditolak sama sekali oleh seorang manusia. Benar-benar kita harus naik kendaraan cinta kepada Allah Azza wa Jal. Apa yang Allah berikan untuk engkau, syariat Allah bagi kita, semua ketetapan Allah untuk kita, seluruhnya penuh hikmah dan bijaksana. Di antara hikmah Allah, ada salah satu malam saja lebih mulia di sisi Allah daripada semua umur manusia ikhwani. Saya bertanya sekarang, apakah angka 1000 di sini dimaksud oleh Allah atau tidak? Yani apakah malam Lailatul Qadri lebih mulia daripada 1000 bulan saja, atau lebih mulia daripada semua angka-angka yang semua manusia mengetahuinya? Apakah jawab yang pertama atau yang kedua? Yang kedua. Tahu kenapa? Dengar kisah ini supaya akan faham. Orang Arab dahulu angka yani yang maksimal mereka mengetahui hanya berapa? 1000. Tidak ada 1 juta, tidak ada 1 miliar, tidak ada 1 triliun. Paham? Tidak ada semua angka ini. Hanya 1000. Jika mereka ingin berkata 1 juta, berkata apa? 1000, 1000. 2 juta, 2000, 1000. 4 juta, 4000, 1000. Paham? 10 juta, 1000. Tidak ada 1 juta. Mereka tahu. Ada sahabat namanya Khuraim bin Aus, baru Islam, berbaiat kepada Nabi setelah perang Tabuk. Lalu duduk di majlis Nabi. Kata Nabi SAW, Nabi berikan berita gembira untuk mereka. Inni uritul al-hirah. Aku melihat
Allah membuka untuk umatku Al-Hirah. Al-Hirah negeri Iraq, namanya dahulu Al-Hirah. Di zaman Nabi, Al-Hirah ini di bawah kerajaan siapa? Farisia. Iraq di bawah kerajaan Farisia, belum masuk Islam. Dan di zaman Abu Bakar Siddiq belum masuk Islam. Masuk Islam di mana? Di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nabi berikan kabar gembira untuk umatnya, Allah akan membuka untuk kita negeri Al-Hirah, yaitu Al-Iraq. Dan saya melihat Al-Shayma, anak raja Al-Hirah, datang. Dia memakai pakaian hitam dan naik kuda putih. Lihat Nabi pada perang Tabuk, setelah perang Tabuk, yani masa hampir tahun 8 Hijriah atau 7 Hijriah, faham? Dan ini terjadi di zaman Umar bin Khattab. Dan Nabi melihat Allah berikannya gambaran ini, yaitu anak raja Al-Hirah, namanya Al-Shayma, datang memakai pakaian hitam dan naik kuda putih. Lalu Khuraim bin Aus berkata, ya Rasulullah, saya ingin memiliki Al-Shayma ini, berikanlah untukku Al-Shayma dan kudanya. Lalu Nabi SAW bersabda, Al-Shayma dan kudanya untukmu. Artinya apa? Budak sahaya untukmu dalam harta rampasanmu. Anta lihat bagaimana keyakinan para sahabat. Bukan hanya mendengar saja berita, tidak. Mereka meyakini apa yang dikeluarkan dari Rasulullah ini benar. Setelah Nabi wafat, Abu Bakar wafat, di zaman Umar ada masalah, kemudian Umar sudah menutus Khalid bin Walid ke negeri Al-Iraq. Mereka memerangi ahli Iraq. Kemudian berada bersama mereka siapa? Khuraim bin Aus. Mereka sibuk untuk memerangi ahli Iraq. Khuraim bin Aus sibuk untuk mencari siapa? Al-Shayma dan kuda Al-Shayma. Lalu dia melihat Al-Shayma dan kudanya persis seperti apa yang dijelaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Khuraim bin Aus berkata untuknya, apakah anda Al-Shayma anak raja Al-Hirah? Kata Al-Shayma, iya benar. Lalu beliau ambil Al-Shayma dan pergi kepada Khalid bin Walid. Khalid bin Walid ketua pasukan. Lalu berkata, wahai Khalid, Al-Shayma untukku. Kata Khalid, kami belum membagi harta rampasan, baru kita selesai perang. Lalu, dan ini hak siapa? Amirul Mukminin. Amirul Mukminin Umar bin Khattab, dia yang membagi harta rampasan, bukanku. Kata beliau, ini untukku. Oke. Lalu Khalid bin Walid utus Khuraim bin Aus bersama para sahabat. Kemudian mereka pergi ke Madinah Nabi Muhammad SAW bersama Al-Shayma dan harta rampasan yang lain. Lalu mereka menghadapi Umar bin Khattab. Kata Khuraim, wahai Amirul Mukminin, Al-Shayma untukku. Siapa yang memberikan Al-Shayma untukmu? Kata Khuraim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana? Kata Rasulullah, setelah kita bulan dari perang Tabuk, Allah akan membuka negeri Al-Hirah untuk kalian, dan aku melihat Al-Shayma memakai pakaian hitam dan di atas kuda putih. Lalu aku berkata, ya Rasulullah, jadikanlah Al-Shayma untukku. Kata Nabi, dia untukmu wahai Khuraim. Kata Umar bin Khattab, apakah engkau mempunyai saksi? Kata beliau, iya wahai Umar bin Khattab, si fulan dan si fulan dari sahabat Nabi, mereka mendengar berita ini dari Rasulullah langsung. Lalu Umar bin Khattab bertabayun kepada mereka, mereka berkata, benar wahai Umar. Lalu Umar berikan Al-Shayma dan kudanya untuk Khuraim. Lalu Umar berkata untuk Khuraim, wahai Khuraim, ketahuilah, ini anak raja
al-hira. Abangnya belum ditawan, masih merdeka, dan pasti dia akan datang untuk melepaskan adiknya. Engkau harus meminta dari dia harta banyak, mereka kaya raya. Oke. Setelah berapa lama datang abangnya As-Sayma. Kemudian dia datang kepada Khuraim. Wahai Khuraim, salni min mali ma syi'ta. Mintalah dari hartaku apa yang engkau kehendaki. Dengan syarat membebaskan adikku. Lalu anta bayangkan, ini anak raja. Kata Khuraim, saya ingin 1000 dirham. 1000 dirham. Kata orang itu, ambil. Ini 1000 dirham. Ambil adiknya, kemudian pergilah. Para sahabat, apa yang engkau melakukan wahai Khuraim? Orang itu sudah membuka harta, yakni kekayaan dia untukmu. Engkau hanya meminta 1000 dirham saja. Apa kata Khuraim? Demi Allah, aku tidak mengetahui ada angka lebih tinggi daripada 1000 dirham. Yang hanya saya tahu dari angka-angka 1000 dirham. Orang itu ikhwani, orang Arab pada zaman itu tidak tahu ada angka lebih tinggi daripada 1000. Oleh kerana itu Allah subhanahu wa ta'ala menurun Al-Quran sesuai dengan bahasa mereka dan sesuai dengan apa yang mereka memahami. Ketika Allah berfirman, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr, malam Lailatul Qadri ini lebih baik daripada 1000 bulan, engkau akan mengetahui apa? Malam Lailatul Qadri lebih baik daripada semua angka-angka di dunia pada masa sekarang. Kita masalan, angka yang paling tinggi sekarang berapa? Hah? Apa? Triliun? Ada melebihi triliun, betul? Yaitu? Disiliun, sah? Ada disiliun. Triliun, ada triliun. Faham? Ini ikhwani kemuliaan Lailatul Qadr. Kita harus memahami Al-Quran sesuai dengan bahasa mereka. Bahasa orang Arab zaman turunnya Al-Quran, bukan zaman sekarang. Bukan zaman sekarang. Faham ikhwani? Tanazzalul malaikatu wal ruhu fiha. Para malaikat turun. Badan ar-ruh. Mana ruh ini? Jibril alaihi salam. Jibril hanya turun di dunia satu malam saja setahun, yaitu malam Lailat Al-Qadr. Fiha yufraqu kullu amr biidzni rabbihim min kulli amr. Dengan izin Tuhan mereka, dan mereka menetapkan segala urusan dengan penuh hikmah bijaksana Allah tabaraka wa taala. Oleh kerana itu ikhwani, kata para salaf, jika Allah tidak menentukan malam Lailatul Qadri ini di 10 hari terakhir pada bulan Ramadan, dan Allah Tabaraka wa Ta'ala membuat malam Lailatul Qadri ini salah satu malam yang tidak tentu di dalam setahun, maka aku akan bersungguh-sungguh selama tahun ini agar aku kena malam Lailatul Qadr. Artinya ikhwani, kita harus bersungguh-sungguh. Dengan rahmat Allah, Allah membuat malam Lailatul Qadri ini di 10 hari saja. Bukan 10 hari saja, di malam-malam ganjil. Artinya kita harus bersungguh-sungguh ikhwani dengan doa. Hal yang sangat baik pada malam itu, yaitu bacaan Al-Quran di dalam salat atau di luar salat, doa, sadaqah, silaturrahim. Ada banyak-banyak amalan kebaikan ikhwani yang kita harus bersungguh-sungguh di dalam malam Lailatul Qadr. Mohon maaf ketika ada waktu kita sudah melewati waktu syuruk. Kita buka mungkin 5 minit ke depan insyaAllah untuk tanya jawab. Silakan ya. Ketika seseorang mendapatkan malam Lailatul Qadar yang pahalanya beribadah selama 24 tahun, apakah bisa habis karena ada dosa-dosa yang tidak bisa dihapus oleh Allah Azza wa Jalla, seperti seseorang yang membayar
Mantap sekali. Soal ini mantap sekali. Jazakallah khair. Antum harus tahu ikhwani, semua janji Allah akan terjadi jika tidak ada penghalangan. Faham ini? Semua janji Allah akan terwujud jika tidak ada apa? Penghalangan. Contoh, Allah berfirman, kata Nabi SAW, man kana akhir kalamahu la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang ucapannya yang terakhir dari dunia la ilaha illallah akan masuk surga. Baik. Jika orang itu banyak dosa dan maksiat di dunia, paham? Janji Allah itu akan terjadi, tapi terkadang akan terlambat. Orang itu mati dengan ucapan terakhirnya la ilaha illallah, namun tidak langsung masuk surga, akan bersinggah berapa waktu di neraka sampai Allah menghendaki untuk menghapuskan dosa-dosanya, setelah itu akan masuk surga. Janji sudah terwujud, tapi karena ada penghalangan terlambat wujudnya. Oke ikhwani, terlambat apa? Wujudnya. Semua janji Allah gitu ikhwan. Jika Allah menjanji bahwa engkau dapat pahala sekian dan sekian, engkau diampuni dosamu, semua janji ini akan terwujud dengan syarat tidak ada penghalangan. Terkadang ada penghalangan, janji ini tidak terwujud sama sekali. Terkadang ada penghalangan menjadikan janji ini terlambat wujudnya. Faham ya ikhwani? Terlambat apa? Wujudnya. Lalu ada orang sudah qiyamul lail, sudah bersungguh-sungguh di 10 hari. Jika bersungguh dalam 10 hari, artinya yakini dia sudah dapat apa? Malam Lailatul Qadar. Namun dia masih mempunyai dosa dan maksiat. Kita harus kembali kepada janji Allah. Apakah janji Allah itu secara mutlak atau diikat? Janji Allah untuk malam Lailatul Qadar mutlak atau diikat? Saya bertanya. Mutlak atau diikat? Diikat. Diikat dengan apa? Kata Rasulullah, man qama malam Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban, karena iman kepada Allah, mengharapkan pahala dari Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah dia kerjakan. Jika iman tidak sempurna, jika niat tidak pas, dia sudah capek selama malam Lailatul Qadar tapi diharamkan. Seperti apa orang berdoa pada malam Lailatul Qadar, namun makanannya haram, pakaiannya haram, dia diliputi oleh apa yang diharamkan Allah Azza wa Jal, mustahil Allah menerima apa? Doanya. Kata Rasulullah SAW, rubba ash'as akhbar, ada orang rambutnya acak, pakaiannya kotor, dia menaik kedua tangannya ke langit, dia berdoa berkata ya Rab, ya Rab, ya Rab, ya Rab. Artinya dia mengulang doanya, bukan satu kali, bukan dua kali, ya Rab, ya Rab, ya Rab. Kata Rasulullah, wa anna yustajabulah, bagaimana Allah mengabulkan permohonannya? Kenapa ya Rasulullah? Kerana makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, diliputi oleh apa yang diharamkan. Artinya supaya Allah mengabulkan permohonan engkau harus apa? Mencari harta yang halal. Ada doa dan ada malam yang barakah, tapi ada penghalangan, yaitu makanan haram. Oleh kerana itu ikhwani, jika ada ibadah sah dan tidak ada penghalangan, maka Allah akan menerima ibadah tersebut. Faham? Wallahu a'lam. Naam. Ada soal yang lain? Taib. Jazakumullah khairan jami'an. Fadal. Mana berkata mendapat, yakni orang banyak maksiat, dia mendapat Lailatul Qadar. Faham? Tapi terkadang maksiatnya menghalangi antara dia dan Allah. Oleh kerana itu ikhwani, ini hal yang penting, kunci semua kebaikan istighfar.
Istighfar. Karena itu engkau harus mulai Lailatul Qadri dengan istighfar. Mulai semua amalan dengan istighfar. Dengan istighfar. Anta bayangkan doa istiftah untuk salat. Namanya apa? Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Ya Allah, jauhkanlah aku dari kesalahan-kesalahan aku sebagaimana engkau menjauhkan antara barat dan timur. Ya Rabb, naqqini minal khataaya kama yunaqqa thawbul abyad min danas. Ya Allah, bersihkanlah aku dari kesalahan-kesalahan aku sebagaimana engkau membersihkan kain putih dari kotor. Faham? Allahumma khsilni min khataayaya bil ma'i was salji wal barad. Ya Allah, cucilah aku dari kesalahan-kesalahan aku dengan air dan salju dan embun. Semua amalan kebaikan harus mulai dengan apa? Istighfar dan taubah. Engkau ini doa, engkau mulai dengan apa? Istighfar dan taubah. Engkau ini Lailatul Qadri, istighfar ini banyak kali ikhwani, banyak kali. Bayangkan istighfar Nabi Adam, taubat Nabi Adam apa? La ilaha illa anta rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami menzalimi diriku sendiri. Jika engkau tidak mengampuni dosa kita, tidak memaafkan kita, maka kita akan termasuk orang-orang yang rugi. Doa Nabi Zinnun, jika beliau diburut ikan, dia berkata apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Beliau mengakui kesalahannya. Beliau merendahkan dirinya kepada Allah Azza wa Jalla. Maka kita semuanya ada maksiat. Tidak ada namanya tanpa maksiat. Tapi ada perbedaan antara apa? Orang bersandar atas kebaikannya dan orang yang lain dia mengakui kesalahannya dan dia berusaha untuk melakukan kebaikan dengan apa? Malu. Ya Rabb, kebaikan ini tidak mencapai keridhaan engkau ya Allah. Ya Rabb, aku mengakui kesalahanku ya Allah. Ya Allah, maafkanlah hambamu ya Allah. Maka pasti Allah menerima yang kedua. Yang pertama, yang bersandar atas kebaikannya, banyak maksiat beliau. Oleh kerana itu ikhwani, supaya engkau tidak berbangga-bangga, tidak bersandar atas kebaikanmu, habis salah zikir yang pertama apa? Astaghfirullah. Minta ampunan. Jika engkau qiyamul laili, zikir yang terakhir dalam qiyamul laili apa? Astaghfirullah. Kata Allah, wal mustaghfirina bil ashar. Dan orang-orang yang meminta ampunan pada waktu sahar. Mana waktu sahar? Yang langsung sebelum fajr. Faham? Wal mustaghfirina bil ashar. Yani orang qiyamul laili sudah capek sekali, akhirnya dia apa? Dia meminta ampunan supaya tidak bersandar atas amalan kebaikan. Wallahu taala a'la wa a'lam. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.